Ardiansyah baru saja menerima panggilan jiwa yang ia anggap sebagai bentuk pengabdian. Usia 28 tahun, dengan semangat dan idealisme yang masih membara setelah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Keguruan Jakarta, ia tak sabar untuk segera mengajar dan membentuk masa depan anak-anak Indonesia. Setelah beberapa tahun mengabdi, penugasan pertamanya sebagai guru PNS datang dengan cepat, dan dia langsung menerima tugas untuk mengajar di sebuah desa. Ya, sebut saja desanya Batu Cengkol, sebuah dusun terpencil di Kalimantan. Tak banyak yang tahu tentang dusun itu, selain cerita-cerita mistis yang kerap terdengar. Ketika ia menerima surat penugasan itu, beberapa temannya menatapnya dengan ragu. "Ardi, apa kamu yakin mau ke sana? Katanya daerah itu angker loh. Banyak cerita tentang hutan yang berhantu, dan penduduknya masih sangat tradisional. Ada yang bilang mereka sering menggunakan ilmu hitam untuk menyembuhkan penyakit," ucap Budi, teman seangkatannya di kampus. Ardiansyah tersenyum. "Ah, itu cuma cerita untuk menakut-nakuti, cuma mitos. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku di sana untuk mengajar, bukan untuk percaya pada hal-hal mistis." Namun, di dalam hatinya, sedikit ketakutan mulai menyusup. Ia sudah mendengar cerita-cerita aneh tentang Kalimantan, tentang orang hilang di dalam hutan, dan tentang makhluk gaib yang menjaga wilayah tertentu. Meski demikian, Ardi yakin bahwa pendidikan yang ia bawa akan membawa perubahan positif. Ia mengabaikan ketakutan itu dan mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Perjalanan ke Kalimantan terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Begitu tiba di bandara kecil di kota terdekat, Ardiansyah dijemput oleh perwakilan dari pemerintah daerah yang membawanya ke tepian sungai besar. Mereka memberitahunya bahwa untuk mencapai desa Batu Cengkol, ia harus menyusuri sungai dengan perahu kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke pegunungan. Perahu kecil itu berderak pelan saat melaju di atas air sungai yang coklat dan lebar. Ardiansyah duduk di ujung perahu, matanya memandang jauh ke depan, menyaksikan hamparan hutan lebat yang memagari sungai di kedua sisi. Angin lembab dari sungai terasa di wajahnya, membawa bau khas dedaunan yang membusuk, bercampur dengan aroma tanah basah. Di kejauhan, suara kicauan burung dan binatang liar terdengar samar, seolah-olah seluruh hutan sedang hidup, mengintai pergerakannya. "Pak Guru, jangan kaget kalau nanti di malam hari ada suara-suara aneh di hutan," ucap pendayung perahu tiba-tiba, memecah keheningan. "Hutan di sini tidak sama seperti di kota. Ada penjaganya." "Penjaga?" Ardiansyah bertanya sambil mengernyitkan dahi. Pendayung tua itu mengangguk pelan, matanya tetap fokus pada sungai di depan. "Penjaga hutan? Mereka sudah ada di sini jauh sebelum manusia datang. Banyak yang bilang kalau malam tiba bisa ada penampakan makhluk-makhluk aneh di sekitar sungai ini." Malam tiba saat Ardiansyah dan pendayung sampai di sebuah gubuk kecil di tepian sungai, tempat mereka akan bermalam sebelum melanjutkan perjalanan esok paginya. Suasana terasa begitu sunyi, hanya suara sungai yang mengalir dan angin yang menggoyangkan daun-daun di pepohonan. Saat Ardiansyah mencoba tidur, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari luar gubuk. Awalnya ia pikir itu hanya angin, namun suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki yang berjalan perlahan di atas daun-daun kering. Ia membuka mata, menajamkan pendengaran. Langkah itu semakin dekat, lalu diiringi dengan suara bisikan halus yang tidak dapat ia pahami. Hatinya berdebar-debar. Ia beranjak dari tempat tidur, melirik ke arah jendela yang menghadap ke sungai. Di bawah cahaya bulan yang temaram, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh yang kurus kering dan kulit pucat yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya kosong, hitam, tanpa bola mata, dan mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara desahan-desahan aneh. Rambutnya panjang, menggantung acak, dan kakinya seolah melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Ardiansyah terdiam, mulutnya terkunci, seolah takut jika ia bersuara, makhluk itu akan menyadari kehadirannya.
Sosok itu berjalan perlahan-lahan menuju tepian sungai, lalu berhenti di tepi air, menunduk, dan seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Ardiansyah memalingkan pandangan sejenak, dan saat ia kembali menatap keluar jendela, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah gemerisik dedaunan dan suara air sungai yang tenang. Keesokan paginya, saat matahari terbit, ia bertanya pada pendayung tentang apa yang dilihatnya. "Oh, itu hantu sungai," jawab pendayung tanpa ekspresi. "Mereka penunggu di sini. Kadang muncul untuk menandai kedatangan tamu baru. Jangan takut Pak Guru, selama Anda tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu." Ardiansyah hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, rasa takut semakin tumbuh. Ia mulai sadar bahwa tugasnya di desa Batu Jengkol mungkin lebih dari sekedar mengajar. Ada sesuatu yang gelap dan tak terlihat yang menyelimuti dusun dan hutan ini. Setelah mengarungi sungai yang terasa seakan tak berujung, mereka tiba di tepian hutan yang gelap dan sunyi. Ardiansyah melompat dari perahu, menginjakan kaki di tanah basah yang dipenuhi akar-akar pohon. Hawa dingin langsung menyergapnya, dan ia bisa merasakan ketegangan di udara. Tak ada suara manusia, hanya desiran angin yang menghembuskan dedaunan dan gemerisik ranting-ranting yang patah. Dengan membawa tas berisi perlengkapan mengajarnya, ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama 1 jam menuju dusun yang jauh di atas pegunungan. Setiap langkahnya terasa berat. Jalan setapak yang dilalui dipenuhi dengan batu-batu besar dan genangan air, mengharuskannya untuk berhati-hati agar tidak terpleset. Hutan di sekitarnya semakin rapat, seolah mengurungnya dalam pelukan alam liar. Ardiansyah berusaha mengusir rasa cemas yang menyelinap ke dalam pikirannya, bertekad untuk tetap fokus pada tujuannya. Setelah melewati trek yang panjang dan melelahkan, akhirnya ia sampai di desa Batu Jengkol. Sebut saja begitu daerahnya. Suasana di dusun itu terasa sangat berbeda dari harapannya. Bukannya disambut dengan hangat. Ardiansyah disambut dingin oleh penduduk yang berjalan di jalan setapak. Wajah-wajah mereka tampak lelah dan suram, seolah tak pernah tersenyum. Sebagian besar penduduk nampak sibuk dengan aktivitas mereka, tetapi saat mata mereka bertemu dengan Ardiansyah, ada keraguan dan rasa ingin tahu yang terpancar. Salah satu hal yang paling membuat Ardiansyah merasa tidak nyaman adalah tatapan seorang pria tua yang berdiri di depan rumah gubuk di ujung dusun. Pria itu tampak sangat tua, dengan kulit yang keriput dan rambut putih panjang yang dibiarkan terurai. Pak Ading, begitu warga sekitar menyebutnya, adalah seorang dukun terkenal di daerah itu. Tatapannya tajam dan penuh kebencian, seolah menilai Ardiansyah dari atas hingga bawah. Ada sesuatu yang menakutkan dari cara pria tua itu memandangnya, membuat Ardiansyah merinding. Dengan hati-hati, Ardiansyah melangkah lebih dekat ke gubuknya, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Namun, setiap langkah terasa lebih berat. Ia bisa merasakan hawa dingin menyelimutinya saat melewati Pak Ading, dan tatapan tajam itu tetap mengikutinya. Pria tua itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong yang bisa mengoyak rasa percaya diri siapapun. "Perkenalkan Pak, nama saya Ardiansyah," ucap Ardiansyah dengan suara bergetar. "Saya akan mengajar anak-anak di sini, Pak." Tak ada jawaban dari Pak Ading. Ia hanya mengerutkan dahi, dan Ardiansyah merasakan aura negatif yang seolah menyelimuti pria tua itu. Warga lain menghindari tatapan pria tua itu, seolah mereka sudah terbiasa dengan kehadirannya yang menakutkan. Beberapa anak kecil yang bermain di dekat gubuk berhenti sejenak untuk melihat Ardiansyah. Mereka tampak ragu, seolah tidak yakin dengan sosok baru yang muncul di antara mereka. Ardiansyah tersenyum, berusaha mencairkan suasana, tetapi senyumnya hanya dijawab dengan tatapan bingung dari anak-anak itu. Satu anak, dengan rambut keriting dan mata yang penasaran, bertanya, "Kenapa Pak Ading tidak suka dengan Pak Guru?" Pertanyaan itu membuat Ardiansyah tertegun. "Ah, mungkin karena saya orang baru di sini," jawabnya, berusaha bersikap santai, meskipun di dalam hati rasa cemasnya semakin membesar. Tak lama setelah itu, Ardiansyah melangkah masuk ke dalam gubuk yang akan menjadi rumahnya selama di desa Batu Jengkol. Di dalam gubuk hanya ada perabotan sederhana, sebuah kasur tipis, meja kayu kecil,
dan lemari kayu yang sudah usang. Namun apa yang paling menarik perhatian Ardiansyah adalah ukiran-ukiran aneh yang menghiasi dinding gubuk. Ukiran itu menggambarkan berbagai makhluk gaib dan simbol-simbol yang tidak ia kenali. Sebagai seorang guru, Ardiansyah bertekad untuk membangun hubungan baik dengan penduduk desa dan mengajarkan mereka banyak hal. Namun di balik niat baiknya, ada ancaman yang mengintai dari sosok-sosok gelap dan kekuatan gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sejak langkah pertamanya di desa Batu Cengkol, ia sudah merasakan aura yang aneh dan kegelapan yang menyelimuti dusun itu. Perjuangannya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak desa mungkin akan menghadapi lebih dari sekedar tantangan pendidikan. Ada sesuatu yang jauh lebih misterius dan menakutkan yang menantinya, dan ia harus bersiap untuk menghadapinya. Pak Ading sudah lama menjadi tulang punggung penyembuhan di desa Batu Cengkol. Dengan ramuan herbal dan ilmu mistiknya, ia sering menyembuhkan penduduk dari berbagai penyakit. Seringkali ia tampak berkeliling desa dengan tas kulit tua berisi berbagai jenis tanaman obat, memberikan perhatian penuh kepada mereka yang membutuhkan. Meski terlihat seperti pria tua biasa, desas-desus di dusun itu mengatakan bahwa Pak Ading memiliki kekuatan gelap yang diwarisi turun-temurun. Konon, ada bisikan-bisikan malam yang mengatakan bahwa ia menggunakan ilmu hitam untuk mempertahankan kekuasaannya di dusun itu. Setiap kali Ardiansyah melihat Pak Ading, perasaan cemas selalu menyergapnya. Di balik senyum tipis dan tatapan tenang sang dukun, Ardiansyah merasakan aura penuh kebencian yang mengintip. Kedatangan Ardiansyah dianggap ancaman. Bagi Pak Ading, seorang guru dari kota berarti perubahan, sesuatu yang dapat mengganggu keseimbangan tradisi dan praktek yang sudah ia jalankan selama puluhan tahun. Ia percaya bahwa Ardiansyah akan membuka pikiran penduduk muda dan membawa mereka menjauh dari keyakinan mistis yang menjadi sumber kekuatannya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung rendah di langit, Ardiansyah berusaha tidur. Suara angin malam yang dingin menerobos melalui celah-celah dinding gubuknya. Tiba-tiba, ia terbangun dari tidurnya oleh suara lembut namun menggoda yang datang dari luar. Ardiansyah. Suara itu berbisik, meresap ke dalam pikirannya. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi suara itu terus memanggil namanya, seperti sebuah mantra yang tak bisa ia lupakan. Dengan beraninya, ia membuka pintu gubuknya dan melangkah keluar. Di luar, suasana sunyi senyap. Hanya terdengar gerak kayu yang bergetar oleh angin. Namun di kejauhan, ia melihat sosok samar berdiri di antara pepohonan. Sesuatu yang tidak bisa ia identifikasi. Semakin dekat ia mendekati sosok itu, semakin jelas ia melihat wajah menakutkan yang tersenyum sinis. Wajah itu adalah wajah wanita berambut panjang dengan kulit pucat dan mata kosong, seolah tidak memiliki jiwa. Ardiansyah merinding dan tanpa sadar langkahnya mundur. Jangan pergi Ardiansyah, suara itu kembali memanggil. Aku ingin memberitahumu tentang Pak Ading. Ardiansyah berusaha menahan rasa takutnya, tetapi kakinya seolah terikat. Wanita itu melangkah mendekat, dan saat bayangannya menyentuh tanah, sosoknya menghilang. Dengan ketakutan yang menghantuinya, Ardiansyah berbalik dan kembali ke gubuknya, menguncinya rapat-rapat. Suara berbisik itu terus menggema di telinganya, membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya Ardiansyah merasa tidak nyaman saat melihat anak-anak bermain di luar gubuk. Mereka berlarian dengan riang, tetapi matanya tidak tertuju pada dua anak yang tampak berbeda. Mereka berdiri di samping pohon besar dengan wajah pucat dan ekspresi kosong, seolah-olah terjebak dalam keadaan hampa. Ketika mereka melihat Ardiansyah, mereka hanya tersenyum lebar, tetapi senyuman itu tidak mencerminkan kebahagiaan, seolah ada sesuatu yang jahat tersembunyi di baliknya. Sejak saat itu, Ardiansyah mulai mengamati perilaku penduduk desa dengan lebih seksama. Ia mendengar kabar tentang ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh Pak Ading di malam hari. Terkadang beberapa warga terlihat pergi ke rumah Pak Ading dengan wajah cemas dan pulang dengan tampak yang lebih lelah, seolah kehabisan energi. Ardiansyah curiga bahwa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa memastikan. Suatu sore, saat sedang berjalan di sekitar dusun, ia melihat cahaya redup di dalam hutan. Tanpa pikir panjang, ia mendekatinya.
Saat ia sampai di tempat itu, ia mendapati sekelompok orang sedang berkumpul di sekitar api unggun. Mereka mengenakan pakaian tradisional dan memegang berbagai ramuan dan benda-benda aneh. Di tengah lingkaran, Pak Ading berdiri dengan suara yang kuat, melantunkan mantra yang membuat bulu kuduk Ardiansyah merinding. Dengan setiap kata yang diucapkan, suara rintihan seolah datang dari dalam tanah, mengisi udara dengan ketegangan. Di antara kerumunan, Ardiansyah bisa melihat sosok-sosok bayangan yang mengawasi dari balik pepohonan. Mereka berwujud seperti makhluk halus dengan mata menyala, menciptakan suasana mencekam. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk itu, yang seolah-olah tertarik dengan ritual yang sedang berlangsung. Ardiansyah merasa terperangkap antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus melindungi diri dan penduduk desa, tetapi ia tidak tahu cara untuk melakukannya. Ketika matahari terbenam, suasana semakin mencekam. Ardiansyah berlari kembali ke gubuknya, merasakan kehadiran bayangan di belakangnya. Di sepanjang jalan, ia merasakan hembusan angin dingin yang membekukan tulang, dan bisikan halus yang seakan-akan memperingatkannya akan bahaya yang akan datang. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, Ardiansyah akhirnya berhasil tertidur. Namun di dalam mimpinya, sosok wanita dengan wajah menakutkan itu kembali muncul. Kali ini ia berbisik lebih keras. "Lepaskan kami sebelum terlambat." Pesannya menggema di telinganya, menuntut perhatian dan tindakan. Ketika Ardiansyah terbangun, jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa ia harus segera mencari tahu lebih dalam tentang Pak Ading dan kekuatan gelap yang mengancam dusun ini. Malam berikutnya, di dusun, Ardiansyah terbangun mendadak. Di luar gubuk tempat tinggalnya sementara, terdengar bunyi aneh-aneh, seperti seseorang sedang mengais tanah. Hawa dingin menusuk tulang. Padahal udara seharusnya hangat. Dengan perasaan was-was, ia mengintip keluar melalui celah jendela. Bayangan samar terlihat di halaman. Sosok pria tua berjongkok. Dari jarak jauh, Ardiansyah mengenali sosok itu sebagai Pak Ading, dukun yang mengawasi semua yang terjadi di desa. Pak Ading bergerak aneh, seolah tengah mengucapkan mantra. Bibirnya bergerak cepat, tetapi suara yang keluar tampak tak beraturan, seperti seruan dari dimensi lain. Ardiansyah merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya berdebar kencang saat bayangan Pak Ading terlihat melingkar di atas tanah, seolah sedang menguburkan sesuatu yang gelap. Dalam ketakutannya, Ardiansyah mundur dari jendela, berusaha menenangkan diri, tetapi tidak bisa terlelap lagi. Dan keesokan paginya, kondisi tubuh Ardiansyah terasa sangat lemas. Kepalanya pening, perutnya melilit, dan badannya penuh bintik-bintik merah yang aneh. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menempel di tubuhnya. Saat ia turun dari gubuk, penduduk desa mulai berbisik-bisik. Mereka memandangnya dengan tatapan campur aduk, khawatir, dan penuh rasa bersalah. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ardiansyah bisa merasakan ketegangan di udara. "Ardiansyah, hati-hati," bisik seorang ibu yang lewat. Wajahnya tampak pucat. "Jangan sampai Pak Ading mengincarmu, nak." Mendengar kata-kata itu, Ardiansyah merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendekati sekelompok warga yang berkumpul di dekat balai desa, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba salah seorang lelaki tua menjelaskan bahwa bintik-bintik merah di tubuhnya adalah tanda bahwa Ardiansyah telah menjadi sasaran guna-guna Pak Ading. Mereka tidak berani mengatakan nama Pak Ading secara langsung, tetapi tatapan mata mereka penuh ketakutan, seolah mereka tahu bahwa pria tua itu benar-benar dukun hitam yang berbahaya. Ketika malam kembali tiba, Ardiansyah berusaha tidur, namun mimpinya kembali dipenuhi oleh teror. Ia terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk yang mengerikan, melihat sosok Pak Ading dalam wujud menyeramkan, menjulur-julurkan lidah seperti ular, mengulurkan tangannya dengan kuku panjang dan hitam, seolah siap merenggut jiwanya. Tubuhnya terasa berat setiap kali hendak bergerak, seperti ada yang menahan. Saat pagi datang, rasa sakitnya semakin menjadi, dan ia mulai meragukan kemampuannya untuk bertahan. Semakin hari, kondisi Ardiansyah semakin memburuk. Ia terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipis, merasakan seakan terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir.
Kabar di desa semakin menakutkan, suasana menjadi mencekam ketika beberapa warga mulai jatuh sakit dengan gejala yang mirip dengan yang dialaminya. Satu persatu orang-orang yang sebelumnya aktif di desa kini terbaring lemah. Wajah mereka pucat seperti mayat. Di tengah kekalutan ini, seorang warga bernama Pak Ujang, seorang petani tua yang selalu tampak tenang, mendatangi Ardiansah dengan langkah hati-hati. "Anak muda," katanya pelan. Wajahnya tampak penuh perhatian. "Kau harus berhati-hati. Kekuatan Pak Ading tidak bisa dianggap remeh. Aku sudah melihat banyak orang jatuh karena kekuatannya." "Lalu apa yang harus saya lakukan?" tanya Ardiansah, suaranya bergetar. Pak Ujang menatap Ardiansah dengan serius. "Satu-satunya cara untuk melawan santet Pak Ading adalah dengan mencari seorang dukun tandingan dari daerah lain yang terletak jauh di balik gunungan. Dukun itu dikenal sebagai Buningsih, seorang wanita tua yang dianggap memiliki kekuatan suci dan mampu menyingkirkan santet." Kata-kata Pak Ujang menggugah semangat Ardiansah, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. "Di mana saya bisa menemukannya, Pak?" "Perjalanan menuju tempatnya tidak mudah," Pak Ujang menjelaskan. "Kau harus melewati hutan lebat dan menyeberangi sungai. Namun jika kau benar-benar ingin menyelamatkan diri, maka kau harus berani." Tanpa berpikir panjang, Ardiansah memutuskan untuk melakukannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Dengan persiapan seadanya, ia memutuskan untuk memulai perjalanan mencari Buningsih, berharap bisa menemukan harapan di tengah teror yang mengancam hidupnya. Saat malam tiba, suasana di desa Batu Jengkol semakin mencekam. Kegelapan menyelimuti desa, hanya diterangi cahaya bulan yang temaram. Ardiansah bisa merasakan mata-mata mengawasi dari kegelapan, dan suara-suara aneh bergema di telinganya, seperti bisikan halus yang mengingatkan akan bahaya yang mengintai. Dalam hatinya ia berdoa agar perjalanan ini membawa keselamatan dan mengakhiri teror yang harus menghantuinya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ardiansah menempuh perjalanan berat menuju tempat Buningsih. Jalan setapak yang terjal dan licin membuat setiap langkahnya terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Angin pegunungan berhembus kencang, mengguncang dedaunan di sekelilingnya. Ketika langit mulai gelap dan kabut tebal menyelimuti hutan, ia akhirnya tiba di rumah sederhana yang terpencil, milik dukun wanita yang terkenal dengan kekuatan putih di balik pegunungan. Buningsih, seorang wanita tua dengan mata penuh wibawa, langsung mengenali masalah Ardiansah begitu melihatnya. "Kau telah dibawa oleh kekuatan gelap," katanya pelan. "Kekuatan Pak Ading sudah merasuk ke dalam dirimu, namun kita masih punya waktu untuk mengusirnya." Tanpa basa-basi, Buningsih mulai mempersiapkan sebuah ritual yang membutuhkan keberanian dan keimanan yang kuat dari Ardiansah. Ia menyalakan dupa dan menyusun berbagai benda sakral, seperti benda berkekuatan magis, mangkuk berisi air kembang, dan kain putih. Aroma wangi mistis menyebar ke seluruh ruangan, sementara mantra-mantra suci mulai dilantunkan. Malam itu ritual penyucian dimulai. Di dalam lingkaran suci yang dibuat oleh Buningsih, Ardiansah harus menghadapi ketakutannya sendiri. Pada puncak ritual, tiba-tiba ruangan terasa berat, seolah udara penuh dengan energi yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dari sudut-sudut ruangan, muncul sosok-sosok samar yang mengintai. Mereka adalah hantu-hantu khas Kalimantan, makhluk berwujud hitam legam dengan mata merah menyala. Mereka melayang-layang di sekitar Ardiansah, mengeluarkan suara geraman pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam penglihatan gaib yang melanda pikirannya, Ardiansah melihat Pak Ading dalam wujud asli, seekor ular besar dengan sisik hitam mengkilap dan mata merah menyala yang menyiratkan kejahatan. Ular itu melingkar di tubuhnya, meremas setiap inci keberaniannya. Setiap kali Ardiansah berusaha melawan, bayangan makhluk-makhluk halus semakin mendekat, berbisik dengan bahasa yang tak dimengerti, namun penuh ancaman. Buningsih dengan mantra-mantra suci yang ia lontarkan, mulai membakar daun-daun kering dan menaburkan garam ke sekeliling ruangan. "Jangan takut," katanya dengan suara lantang. "Kekuatan cahaya akan mengusir kegelapan. Fokuskan pikiranmu pada niat baikmu. Kalahkan ketakutan itu." Ardiansah berusaha mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Keringat dingin mengucur di keningnya. Namun ia terus melawan.
Saat wujud Pak Ading yang menyerupai ular besar mendekat, Bu Ningsih mengarahkan keris sakral ke arah Ardiansah, membuat sinar terang memancar di sekeliling. "Dengan kekuatan langit dan bumi, aku memutus semua kuna-kuna yang mengikat." Teriakan hantu-hantu itu semakin keras, hingga akhirnya mereka lenyap seiring dengan sinar terang yang menyilaukan. Ular besar Pak Ading mengeluarkan desisan panjang, menggeliat dengan liar, sebelum akhirnya tubuhnya hancur menjadi abu. Suara gemuruh menggema di seluruh ruangan, dan saat itu Ardiansah merasa beban berat yang selama ini mengikatnya lenyap dalam sekejap. Ketika ritual selesai, tubuh Ardiansah terasa ringan, seolah semua energi gelap telah terhempas dari dalam dirinya. Bu Ningsih menatapnya dengan sorot mata penuh keyakinan. Santet Pak Ading telah terputus. Kekuatan jahat itu kembali pada asalnya. Keesokan paginya kabar mengejutkan tersebar di desa Batu Jengkol. Pak Ading ditemukan lumpuh. Tubuhnya tak bisa digerakkan, tak berdaya di rumah gubuknya. Setelah lepas dari kekuatan jahat Pak Ading, suasana di desa Batu Jengkol mulai berubah. Setiap pagi Ardiansah berjalan menuju sekolah desa, sebuah bangunan sederhana dengan lantai tanah dan dinding kayu. Meski fasilitas masih sangat terbatas, semangat anak-anak untuk belajar begitu tinggi. Mereka yang sebelumnya tak banyak mengenal dunia luar, kini mulai merasakan pentingnya pendidikan. Ardiansah mengajarkan lebih dari sekedar pelajaran akademis. Ia membawa cerita-cerita baru tentang dunia yang lebih luas, memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Para penduduk yang dulu mengandalkan Pak Ading untuk menyembuhkan mereka atau menyelesaikan masalah dengan cara mistis, kini mulai beralih ke pengobatan medis kepada dokter. Suatu hari saat matahari terbenam di balik pegunungan dan sinarnya menerpa sungai kecoklatan yang mengalir di tepi desa, Ardiansah duduk di depan rumahnya yang kini lebih terasa seperti rumah kedua. Seorang anak kecil, salah satu muridnya, mendekat dengan senyum malu-malu dan bertanya, "Pak Guru, apakah kami bisa menjadi seperti Pak Guru suatu hari nanti?" Ardiansah tersenyum. "Tentu saja bisa. Kalian bahkan bisa menjadi lebih hebat. Yang penting kalian terus belajar dan tidak pernah berhenti bermimpi." Anak itu tersenyum cerah, dan Ardiansah tahu bahwa inilah awal dari kehidupan baru di desa Batu Jengkol. Kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan mistis, tapi oleh harapan, pengetahuan, dan impian untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah sebuah kisah. Terima kasih sudah mendengar di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, semoga terhibur ya. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum.